Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Ria Puspitasari, nomor absen 13. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai perkembangan ilmu manajemen. Berikut beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu diantaranya pengertian manajemen, sejarah ilmu manajemen, perkembangan awal teori manajemen, jenis teori manajemen, prinsip dan fungsi manajemen, serta sarana manajemen. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Adapun pengertian manajemen menurut para ahli yaitu menurut Mary Parker Foley, yaitu manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dan pengertian manajemen menurut Ricky W. Griffin yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengontrolan sumber daya. Jadi, manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu untuk menyelesaikan kegiatan melalui orang lain dengan menerapkan prinsip, fungsi, serta sarana manajemen agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Sejarah ilmu manajemen. Bidang pelajaran manajemen berkembang dari ekonomi dalam abad ke-19 di mana pelaku ekonomi klasik Adam Smith dan John Stuart Mill memberikan teori-teori pengaturan sumber daya, produksi, dan penetapan harga. Pada saat yang hampir bersamaan, penemu seperti Eli Whitney, James Watt, dan Matthew Boulton mengembangkan teknik produksi. Lalu, pada pertengahan abad ke-19, Robert Owen, Henry Ford, dan lain-lain memperkenalkan elemen manusia dengan teori pelatihan, motivasi, struktur organisasi, dan kontrol pengembangan pekerja. Dan pada akhir abad ke-19 sampai sekarang, pelaku ekonomi marginal Alfred Marshall dan Lyon memperkenalkan lapisan baru yang kompleks ke teori manajemen. Perkembangan awal teori manajemen. Ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah. Yang pertama yaitu Robert Owen. Pada permulaan tahun 1800-an, Robert Owen membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, dan membangun perumahan yang lebih baik bagi para karyawan. Dari hasil pengamatannya disimpulkan bahwa bila mana terhadap mesin dan faktor produksi diadakan suatu perawatan yang baik, akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Atas hasil penelitiannya, Robert Owen dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia. Yang kedua yaitu Charles Babbage, seorang profesor matematika dari Inggris yang mana merupakan penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesifikasinya. Dia percaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dari tenaga kerja karena pekerjaan dilakukan dengan efektif dan efisien. Ia juga mencetuskan tentang teori division of labor atau pembagian kerja dengan segala keunggulan yang ia paparkan. Teori dalam manajemen. Yang pertama yaitu teori manajemen klasik. Dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi ekstern dan intern dari pekerjaan. Yang kedua yaitu teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah adalah teori yang menganalisis dan mensintesis alur kerja yang mana tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga yaitu teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain yang terjadi bila orang-orang bekerja sama. Yang keempat yaitu aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi adalah sebuah aliran pemikiran terhadap teori organisasi yang menyatakan bahwa keberadaan organisasi bertujuan untuk melayani kebutuhan manusia. Yang terakhir yaitu aliran manajemen modern. Aliran ini memiliki tujuan untuk memperbaiki beberapa hal yang memang menjadi permasalahan daripada produktivitas sebuah perusahaan.
Berikutnya adalah prinsip manajemen. Terdapat 12 prinsip manajemen diantaranya yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, penggajian pegawai, pemusatan, hierarki atau tingkatan, ketertiban, adil dan jujur, stabilitas karyawan, serta prakarya atau inisiatif. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Berikut 4 fungsi manajemen diantaranya yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang terakhir adalah sarana manajemen. Terdapat 6 sarana manajemen diantaranya yaitu yang pertama man atau SDM, yang kedua money atau uang, yang ketiga materials atau bahan, yang keempat machine atau mesin, yang kelima methods atau metode, yang terakhir adalah market atau pasar. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teori manajemen itu berkembang mulai abad ke-19, bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman, serta terus-menerus mengalami evolusi. Didefinisikan pula manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan menerapkan pelaksanaan fungsi perencanaan, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Dengan memanfaatkan segala sarana yang ada yaitu man, method, money, machines, market, dan material, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar sehingga terciptanya kinerja organisasi serta tujuan yang tercapai secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.